Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama-tama dan tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah serta nikmatnya kepada kita, dan yang mana nikmat yang Allah berikan itu sangatlah banyak, sangat banyak gitu ya teman-teman. Bahkan kita sendiri pun tidak akan bisa untuk menghitung atau mengkalkulasi nikmat Allah yang diberikan kepada kita gitu. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baiklah, di sini saya Riyadi Taufik Hidayat dari PAI 5D NIM 193111142. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan berkaitan tentang Isra Mi'raj gitu ya, Mi'raj gitu ya. Baiklah, selanjutnya Isra Mi'raj itu apa sih teman-teman? Nah, Isra Mi'raj adalah merupakan peristiwa saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan di malam hari, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 dalam satu malam saja gitu ya. Nah, para ulama berpendapat kalau Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu tahun ke-10 kenabian ya teman-teman. Nah, para ulama juga berpendapat Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Nah, dalam Isra Mi'raj ini dalam hal ini Allah mengabadikan dalam surat Al-Isra ya, ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu latar belakang dari Isra Mi'raj itu. Mungkin kira-kira apa hayo? Nah, latar belakang dari Isra Mi'raj ini ialah terjadi setelah tahun kesedihan Nabi ya teman-teman. Karena apa? Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melepas kepergian paman sekaligus pelindung beliau, yaitu Abu Thalib, dan juga istri tercinta yaitu Khadijah ya. Jadi Isra Mi'raj ini bagian dari hiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW agar beliau itu tidak merasa sedih dan risau gitu ya. Jadi sebagai hadiah untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pelipur lara gitu, biar nggak sedih, biar nggak risau gitu. Yang selanjutnya peristiwa Isra Mi'raj ya. Peristiwa Isra Mi'raj. Nah,
sedikit cerita tentang Isra Mi'raj ya. Kisahnya begini, pada malam sebelum mengalami Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengah bermalam di rumah Hindun binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Di sana beliau mengantuk hingga terlelap. Saat itulah Jibril datang, membangunkan beliau hingga 3 kali. Oleh Jibril, Nabi diantarkan menuju Buraq, sejenis hewan yang lebih tinggi dari keledai atau himar ya, dan lebih pendek dari baghal. Buraq ini memiliki sayap dan berwarna putih susu. Dalam kitab Qisas Ma'rajin Nabi karya Syekh Najmuddin Al-Ghaidhi digambarkan dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengalami pemberhentian beberapa kali, yaitu di Madinah dekat sejarah Nabi Musa, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Fir'aun, Bukit Sinai, hingga Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat 2 rakaat menjadi imam para nabi di tempat tersebut. Beliau lantas diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda-beda, yaitu khamr, susu, dan air putih. Rasulullah pun memilih susu yang disebut oleh Jibril sebagai memilih fitrah atau agama Islam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan melakukan Mi'raj, melewati langit dunia menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah di saat peristiwa Mi'raj melewati langit 1 sampai yang ke-7 gitu ya teman-teman. Setiap melewati lapisan langit, Rasulullah menemui beberapa nabi terdahulu. Mungkin yang pertama Nabi Adam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama, dan bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, bertemu Nabi Yusuf di langit yang ketiga, bertemu Nabi Idris di langit yang keempat, bertemu Nabi Harun di langit yang kelima, bertemu Nabi Musa di langit yang keenam, dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mencapai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Jadi akhir perjalanan Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah SWT, yaitu perintah yang diterima Rasulullah SAW saat itu, yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam 1 hari. Namun ketika menerima sholat dalam waktu 50 waktu dalam 1 hari, Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Nabi Musa untuk memerhatikan kemampuan umatnya, yaitu kita semua teman-teman. Dan Nabi Muhammad pun bernego dengan Allah SWT, hingga maka saat itu Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perintah sholat menjadi 5 waktu saja dalam sehari. Sejak saat itu umat Islam harus melakukan sholat wajib 5 waktu gitu ya. Jadi Isra Mi'raj ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melampaui segalanya tanpa batas ruang dan waktu. Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gambaran insan kamil, yaitu manusia yang sempurna yang mencapai titik penghambaan mutlak kepada Tuhannya, yaitu Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu tujuan Isra Mi'raj. Tujuan Isra Mi'raj adalah untuk mengenang perjalanan atau tujuan perayaan hari Isra Mi'raj adalah untuk mengenang perjalanan luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menunaikan Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Selain itu, perayaan ini juga diharapkan mampu menambah keimanan kita baik kepada Allah juga kepada Rasulullah SAW, dan juga dalam hal ini tujuannya untuk menambah keimanan umat-umat yang di saat itu pada masa Rasulullah ya. Jadi seperti Abu Bakar, yang dimana manusia pertama yang percaya dan meyakini apa yang dialami Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj tadi begitu. Jadi sehingga Abu Bakar itu sahabat Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq gitu. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari Isra Mi'raj. Melalui peristiwa Isra Mi'raj, jadi umat Islam hikmahnya itu mengenal perintah sholat 5 waktu untuk yang pertama kalinya. Apa sih sholat itu ya teman-teman? Kenapa kok harus sholat? Kenapa kok Allah memerintahkan kenapa sholat bukan yang lain gitu ya? Di dalam surat Al-Ankabut ya teman-teman sudah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Allah atau Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada Muhammad SAW dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat ini sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lainnya teman-teman. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat tersebut menyatakan bahwa sholat memiliki manfaat dan fungsi lain, yaitu merupakan upaya mujarab dalam menghalau perilaku keji dan munkar. Dan apabila kita melihat ada seseorang yang melaksanakan sholat akan tetapi juga melakukan kemaksiatan ya teman-teman, kita perlu ketahui bagaimana kita melaksanakan sholat, apakah sudah benar tata caranya yang seperti diajarkan Rasulullah SAW. Jadi kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Begitu, sekian dari saya. Pasti dari kata-kata saya banyak salahnya ya teman-teman. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Demikian, hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.